warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Umi Khairiyah. Di video kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Zafar Lesi LCMSI, dengan mata kuliah terjemah bahasa Arab. Adapun soal-soalnya sebagai berikut. Kita akan menjawab soal yang pertama, yaitu jelaskan konsep terjemah dan sebutkan makna-makna yang terkandung dalam setiap bahasa. Cuma itu, ada apa aja? Yang pertama, penerjemahan harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Contohnya, lafaz sayyarah bisa diartikan mobil dan musafir, serta falsafah Igrikiyah, falsafah yang tenggelam. Yang kedua, penerjemah harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran, seperti yang tertera dalam kaidah nahwiyah atau kaidah nahwu. Dan yang terakhir, yang ketiga, penerjemah harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran. Menurut Theodore Safoe menuliskan beberapa prinsip mengenai konsep terjemah. Yang pertama, penerjemah harus mencarikan padanan atau kesetaraan kata yang sesuai dengan makna kata aslinya. Yang kedua, penerjemah harus menyajikan gagasan-gagasan karya aslinya. Yang ketiga, penerjemah dapat menghasilkan karya terjemahan yang dapat dibaca dengan mudah. Yang keempat, penerjemah dapat menghasilkan karyanya yang dapat merefleksikan gaya naskah pengarang aslinya. Yang kelima, penerjemah juga hendaknya memiliki gaya penerjemah yang mandiri. Yang keenam, penerjemah dapat menghasilkan karya terjemahan yang dapat dibaca sesuai dengan bahasa kontemporer naskah aslinya. Yang ketujuh, penerjemah hendaknya dapat membuat karya terjemah yang dapat dibaca sebagaimana bahasa kontemporer penerjemah. Yang terakhir, yang kedelapan, penerjemah dapat melakukan penambahan atau pengurangan bagian-bagian tertentu dari naskah aslinya. Nah, ini adalah beberapa prinsip menurut Theodore Safoe dalam konsep terjemah. Selanjutnya, makna-makna yang terkandung dalam bahasa. Yang pertama ada makna leksikal. Nah, yaitu makna yang mengandung unsur-unsur bahasa sebagai lambang atau peristiwa. Makna leksikal ini bisa juga disebut makna yang ada dalam kamus. Yang kedua, makna kontekstual dan situasional. Nah, dua makna ini berhubungan antara ujaran dan situasi, di mana ujaran itu dipakai. Dengan kata lain, konteks ialah makna suatu kata yang dikaitkan dengan situasi pengguna bahasa. Nah, yang ketiga ada makna gramatikal, yaitu hubungan antar unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. Misalnya menghubungkan suatu kata dalam frasa atau klausul. Yang keempat, ada makna sosiokultural, yaitu makna yang erat kaitannya dengan sosio-budaya pemakai bahasa. Dan yang terakhir, yang kelima, ada makna tekstual. Nah, makna yang berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana. Nah, perbedaan jenis teks dapat menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Nah, soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek bahasa. Aspek-aspek bahasa ada apa aja? Yang pertama ada semantik, yang kedua ada sintaksis, dan yang ketiga ada morfologi. Nah, semantik, sema dalam bahasa Yunani artinya tanda atau lambang. Nah, semantik ini erat kaitannya dengan sosiologi, antropologi, filsafat, dan psikologi. Yang kedua, sintaksis, yaitu mengkaji struktur frase dan kalimat dengan hubungan antar kata dan kalimat. Yang ketiga, ada morfologi, yaitu sorof. Nah, sorof ini artinya perubahan kata dari bentuk satu ke bentuk lainnya, seperti dari bentuk fi'il madi ke fi'il mudhore, dan begitu seterusnya. Nah, morfologi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada morf sama morfem. Morf bisa berupa sigot, yaitu bentuk kalimat,
Nah, dan morfem ini wazan, timbangannya. Contohnya morf atau sigar lafaz doroba dari morfem wazannya fa'ala. Nah, soal yang ketiga, jelaskan unsur-unsur terjemah, proses menerjemah, dan urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam. Unsur terjemah ada apa aja? Yang pertama, ada bahasa sumber, yaitu menggunakan bahasa pengarang aslinya atau bahasa Arab. Yang kedua, ada bahasa sasaran, bahasa terjemah tempat pesan gagasan itu tertuang. Yang ketiga, ada pesan. Nah, pengalian pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran ini adalah inti dari proses penerjemah, mendapat pesannya dari menerjemah. Yang keempat, ada padanan, yaitu kesetaraan makna kalimat atau kata antara bahasa asli dengan bahasa sasaran. Selanjutnya ada proses penerjemah. Nah, proses penerjemah itu pertama ada penjagaan, kemudian analisa, ketiga pemahaman menerjemah, terus peristilahan, kemudian perakitan, pengecekan, lalu yang terakhir ada diskusi hasil mengenai penerjemahnya. Nah, selanjutnya urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam itu apa? Yaitu menguasai terjemah bahasa Arab merupakan hal penting bagi mahasiswa perbankan syariah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-lughah miftahul ulum, yakni bahasa adalah kunci untuk mendapatkan segala ilmu, dan perbankan syariah termasuk di dalamnya. Syarat untuk menguasai perbankan syariah adalah harus memahami segala landasan, prinsip, dan desainnya yang sesuai syariah. Penguasaan terjemahan bahasa Arab sangat diperlukan untuk menggali sumber utama hukum Islam, landasannya, prinsip, dan implementasinya, sehingga terjemah bahasa Arab adalah jalan untuk mencapai syarat tertentu. Selanjutnya, soal yang ketiga. Soal yang keempat, jelaskan macam-macam terjemah. Terjemah fauriyah, terjemah huriyah, terjemah harfiah, terjemah maknawiyah, dan terjemah mumasilah. Pertama, terjemah fauriyah. Nah, terjemah fauriyah adalah terjemah langsung. Nah, jadi terjemahnya dilakukan secara langsung tanpa suatu persiapan. Nah, seperti si interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi, atau seminar. Yang kedua, ada terjemah huriyah. Terjemah bebas tanpa terikat ahli bahasa kata ataupun kalimat. Nah, tujuannya ini menyampaikan makna yang terkandung dalam teks. Yang ketiga, ada terjemah harfiah, yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber atau makna al-qoton. Bisa juga upaya penerjemahan dengan menggunakan kamus atau as-sabuni. Yang keempat, ada terjemah mumasilah, yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama, bahasa sumber dengan bahasa sasaran satu bahasa. Menerjemah dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalam teks dengan satu bahasa, misalnya dengan bahasa Arab, menerjemahkannya dengan bahasa Arab, menafsirkannya juga dengan bahasa Arab. Yang terakhir ada terjemah maknawiyah, yaitu ahli bahasa tanpa terikat dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber. Nah, contohnya al-falsafah al-iglokiyah, falsafah Yunani artinya, atau sayyarah dalam surat YouTube yang berarti musafir. Dalam umumnya, lafaz sayyarah itu berarti kendaraan. Lanjut soal yang terakhir, yang kelima. Jelaskan dan berikan contoh. Untuk yang sudah ada contohnya, uslub syarti. Nah, jadi uslub itu gaya tatanan bahasa. Uslub syarti, uslub qasam, uslub madhi dan zammi, uslub ta'ajub, uslub ighror dan tahdir,
uslub ikhtisas, uslub istighosah, dan uslub istifham. Nah, ada uslub syarti. Nah, uslub syarti itu bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat adat, yakni perangkat, baik berupa huruf, lafaz, atau lainnya. Nah, dengan perangkat ini terjadi ikatan dua kalimat. Nah, yaitu ada adat syarti dan ada adat jawab. Jadi dua kalimat yang saling berikatan. Yang pertama disebut kalimat syarat, jumlah syarat, dan yang kedua disebut kalimat jawab, jumlah jawab. Nah, uslub qasam termasuk yang kedua ada uslub qasam termasuk dari beberapa uslub taukid dan adalah uslub qasam yang meliputi adat qasam, muqassam bi, muqassam alaih, atau disebut juga jawab qasam. Contohnya, wallahi inna dima asyuhada iturwi gorsyal kuriyah. Nah, adat qasam pada contoh tersebut wawunya huruf qasam atau adat qasam, sedangkan lafaz jalalah, lafaz Allah itu namanya muqassam bi, sedangkan inna dima asyuhada iturwi arsyal kuriyah disebut muqassam alaih. Nah, selanjutnya ada uslub madhi dan zammi. Nah, madhi itu secara bahasa pujian, ungkapan perasaan senang dan simpatik. Nah, sedangkan zammi itu kebalikannya dari madhi, kebalikan dari pujian, yaitu ungkapan kebencian dan tidak simpatik. Nah, kata yang dipakai untuk mengungkapkan dua perasaan tersebut biasanya nikmah dan habaza itu untuk yang senang, serta yang bisa dan la habaza itu untuk ungkapan ketidaksukaan untuk yang zammi. Nah, contohnya yang madhi, ni'mal adilu Umaru ibnu Abdul Aziz. Sedangkan contoh yang zammi, bi'sal tajiru muhtakiru si'i. Nah, contoh yang pertama itu ungkapan perasaan senang yang ni'mal adilu Umaru ibnu Abdul Aziz kepada orang yang berlaku adil, kemudian dikhususkan kembali kepada Umar bin Abdul Aziz, karena uslub seperti ini berfungsi mentaukidkan, menguatkan pujian dan kesenangan. Demikian juga hanya pada contoh kedua, pengkhususan untuk perasaan tidak senang. Dan ada uslub igro dan tahdir. Igro adalah perintah atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji, sedangkan tahdir adalah perintah atau peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi uslub igro adalah pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk penganjuran atau harapan melakukan perbuatan terpuji. Sedangkan uslub tahdir adalah pola pembentukan kalimat peringatan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, contoh ungkapan igro, at-ta'awana 'alal birri wat taqwa. Saling menolong atas kebaikan dan ketakwaan. Contoh ungkapan yang dalam tahdir yang peringatan, at-tahawana fi ada'il wajib. Nah, urusan atau hal yang terpuji yang dianjurkan disebut mugron bi, yang terpuji. Sedangkan hal yang tercela diperingatkan disebut muhadzaron minhu. Selanjutnya ada uslub ta'ajub. Nah, secara bahasa, ta'ajub itu artinya kekaguman atau keheranan. Ungkapan kalimat yang terlontar dari seorang yang kagum atau heran pada suatu hal. Nah, pola kalimat yang secara khusus dipakai oleh orang Arab saat mengekspresikan kekaguman mereka pada suatu keadaan. Contohnya, ya Jamal az-Zahri fi Rabi' ma'adzaba ma'an naili. Nah, selanjutnya ada uslub ikhtisas. Adalah uslub yang isim zahirnya disebutkan setelah dhamir mutakalim. Dhamir mutakalim itu ada dua, ada mutakalim wahdah dan mutakalim ma'al-ghair. Mutakalim wahdah itu menunjukkan yang berarti saya, dan mutakalim ma'al-ghair itu menunjukkan arti kami, untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicara. Nah, seperti alainal muslimina an natamassaka bil qur'ani was sunnah. Nah, alaina ini, naknya ini dhamir mutakalim,
Sedangkan al-musliminnya ini domir isim dohir. Nah ini, dan kemudian lafaz an-natamassaka bil Qur'anil wa sunnati ini menjadikan jelas dan mempertegas maksud pembicaraan. Selanjutnya ada uslub istighosah. Nah, secara bahasa istighosah bentuk masdar dari fiil istighosa yastaghisu, istighosan. Nah, jadi istighosah itu masdarnya yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Nah, pada hakikatnya uslub ini termasuk dari bagian uslub nida, uslub memanggil. Hanya bedanya panggilan dalam uslub istighosah disusun kepada zat atau orang yang bisa menolong permasalahan. Seperti kepada meminta pertolongan kepada Allah, ya Allah la mangku bil hurub. Selanjutnya ada uslub istifham. Nah, uslub istifham adalah bentuk kalimat interrogatif, yakni satu bentuk kalimat untuk menanyakan sesuatu atau suatu hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Ada beberapa perangkat adat untuk membentukkan uslub ini yang disebut perangkat interrogatif adat istifham. Jadi bisa menggunakan adat itu hal, man, seperti itu. Hal itu apakah, apa, man siapa. Nah, itu adalah penjelasan serta jawaban dari soal-soal yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.